Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, dan juga para pemirsa yang menyaksikan melalui channel Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna. Kita akan mengkaji terkait dengan nama Allah yang Maha Mulia. Kita awali dengan nama An-Nasir. An-Nasir artinya atau An-Nasir artinya penolong. Nama Allah ini terdapat di dalam Al-Quran di 4 tempat. Di 4 tempat di dalam surat Al-Anfal ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 45, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Dan juga di dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah dengan Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Dan juga di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Huwa maulakum. Dia adalah pelindungmu. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maka salah satu nama dari nama-nama Allah adalah An-Nasir, yang artinya penolong. Siapa yang ditolong oleh Allah? Tentunya Allah menolong para rasul, para nabi, para wali-walinya. Allah menolong mereka atas musuh-musuh mereka di dunia. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada para wali-walinya di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa taala penolong sesungguhnya. Allah yang memberikan kemenangan. An-Nasir selain memberikan pertolongan, juga yang memberikan kemenangan. Maka seluruh permintaan kita untuk dimenangkan seharusnya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang hamba ingin mendapatkan pertolongan yang sempurna, ingin mendapatkan kemenangan yang sempurna, maka hendaknya dia kembali kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan mencari sebab-sebab datangnya pertolongan dan pemberian kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah An-Nasir, dialah sebaik-baik penolong. Terkait dengan nama ini, ada doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 250, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini salah satu doa kita memohon kesabaran, keteguhan, dan pertolongan. Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon kemenangan, pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Rabbana. Demikian pula dalam surat Al-Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan atas orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau berperang atau ketika pergi ke medan perang, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta abudi wa nasiri. Ya Allah, engkau penguatku dan penolongku. Allahumma anta abudi wa nasiri. Bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Bika ahul ay bika adfa'ad darar wa kaidal adu. Denganmu ya Allah, aku bisa menolak segala macam bahaya dan tipu daya musuh. Wa bika asul, dan denganmu ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, aku bisa menyergap musuh. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu aku bisa membunuh dan memerangi musuh. Ini doa yang dibaca oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa ini kita diingatkan bahwa segala pertolongan dan kemenangan serta kekuatan sumbernya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah-langkah kita jangan pernah melepaskan doa kepada Allah. Karena kunci segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja banyak berdoa, apalagi kita. Hati-hati dengan lupa berdoa. Orang yang lupa berdoa itu adalah orang yang merasa dia mampu bertindak dan berbuat dengan kekuatan dirinya. Salah satu ciri orang yang lemah dalam bertawakal itu adalah jarangnya dia berdoa dalam aktivitas yang dia kerjakan. Seolah-olah dia akan ditolong oleh kekuatannya.
dia akan menang dengan kehebatannya. Hati-hati kalau kita sudah jarang berdoa, itu tanda kita kurang bersandar kepada Allah. Kita merasa tanpa bantuan Allah saya bisa. Padahal semua bentuk pertolongan dengan segala maknanya, yang di dalam pertolongan itu ada kemenangan, ada kesuksesan, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun juga pernah ketika perang Ahzab berdoa kepada Allah, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazibil ahzab ihzibhum wansurna alaihim. Ya Allah, yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan menjalankan awan, yang bisa mengalahkan golongan-golongan musuh yang berkoalisi. Ihzimhum, kalahkan mereka ya Allah. Wansurna alaihim, dan berilah kami pertolongan atas mereka. Dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nama Allah yang Maha Menolong. Intinya bahwa pertolongan yang hakiki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang hakiki terletak pada pemberian Allah kepada kita. Kemenangan adalah pemberian Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelemahan musuh, bukan karena siapapun, tapi karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji akan memberikan pertolongan berupa kemenangan, penguasaan atas musuh-musuhnya kepada orang-orang beriman. Itu janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Lantas mengapa sekarang kaum muslimin berada di bawah tekanan penjajahan, baik secara fisik maupun secara ekonomi, atau penjajahan dalam bentuk yang lain? Orang bertanya, kenapa kita tidak dimenangkan oleh Allah? Jawabannya karena kita belum merealisasikan iman sebagaimana yang Allah inginkan kepada kita. Allah berjanji memberi pertolongan kepada orang-orang beriman, bukan orang-orang yang mengaku beriman. Berbeda mukmin dengan mudda'il iman. Mukmin itu orang yang beriman zahiran wa batinan, dalamnya iman, luarnya iman. Berbeda dengan mudda'il iman. Kebanyakan kaum muslimin dan mungkin kita, keimanan kita belum terrealisasi secara sempurna. Bukan secara sempurna, mungkin banyak hal dari nilai-nilai keimanan, bagian-bagian keimanan yang kita tinggalkan. Banyak hal, Pak. Jadi jangan pernah menagih janji kepada Allah kalau kita belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Bagaimana Allah akan menolong kita? Antar kawan saja tidak bisa akur, Pak. Saling menghujat, saling menjatuhkan. Bagaimana Allah menolong kita? Kawan yang baru kita temui, baru berangkat kita sudah menggonjeng, menghina, merendahkan. Bagaimana Allah menolong kita? Kedengkian, hasut, permusuhan masih bercokol di dalam diri kita. Oh, maka jangan salahkan ketika kita terus lemah. Coba tengok keadaan kita. Tengok keadaan kita. Bahkan dalam momentum-momentum kebersamaan pun kita tidak bisa bersama. Hati bercerai-berai. Coba tengok ketika memasuki bulan Ramadan. Bertengkar.
Satu mengikuti fulan, satu mengikuti alan. Sebetulnya mengikuti sana, mengikuti sini, selama Anda punya dalil, tidak ada masalah. Cuma problemnya hati kita kotor. Kalau sudah kotor kesombongan, kedengkian, dan kebodohan, apalagi ditambah kebodohan, akhirnya dia mudah menyalahkan dan merendahkan saudara-saudaranya. Kalau sudah menyalahkan, yang disalahkan tidak akan tinggal diam. Dia pun balik menyalahkan. Apa yang terjadi? Bertengkar. Di momentum kebersamaan. Ramadan itu momentum kebersamaan. Hari raya itu momentum kebersamaan. Tapi justru di situ kita bertengkar, bertikai, menghujat, menghina. Lantas Allah mau mengunggulkan kita. Maka nama Allah, Allah Maha Penolong. Kembalilah kepada Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Namun ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, pantaskan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, bahwa saya layak ditolong. Bahwa kami umat yang layak ditolong. Kalau seperti ini ma'asyiral muslimin, susah Pak. Ya. Walaupun kita terus berharap dan terus optimis. Ya. Ngelihat kondisi kita, ya Allah. Bagaimana tercerai-berainya permusuhan dan ya akhi. Bahkan terkadang kita ingin memenangkan agama dengan kata-kata dusta, dengan perbuatan dusta, dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada satu ungkapan beliau, fa idza dha'afa al-iman sara li'aduwwihim min as-sabil bihasbi ma naqasa min imanihim. Jika iman itu lemah, maka musuh akan memperoleh jalan untuk mengalahkan kaum muslimin sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelemahan iman mereka. Fahum ja'alu lahum alaihimus sabil bima tarakuh min ta'atillah. Kita ini akan memberikan jalan kepada orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, untuk menguasai kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka kita sedang membuka jalan kepada musuh untuk menguasai diri kita. Karena yang menghalangi mereka menguasai diri kita adalah ta'atullah, taat kepada Allah. Maka ketika ketaatan kita lepaskan dari kehidupan kita, kita campakkan di belakang diri kita. Ketaatan bukan hanya salat. Ketaatan itu akidah, akhlak, ibadah. Ketika itu kita campakkan, maka kita telah membuka jalan kepada musuh untuk menguasai diri kita. Fal mu'min azizun, alin, mu'ayyad, mansur, makfiyun, madfu' anhu bidzat. Aina kan? Mukmin itu, kata Imam Ibnu Qayyim, aziz, dia mulia, kuat. Mu'ayyad, dia selalu dibantu, ditolong. Mansur, selalu diberi kemenangan. Makfiyun, selalu diberi kecukupan. Madfu' anhu bidzat, dia selalu dibela. Aina kan, dimanapun dia berada, walau ijtama' alaihi min man bi akhtariha, dia tetap akan menang Pak, walaupun seluruh musuh-musuhnya berkumpul untuk mengalahkannya. Dia tetap akan menang karena Allah yang memberi kemenangan, Allah yang memberi kekuatan. Idza qama, tapi dengan syarat. Idza qama bihaqiqatil iman wa wajibatih zahiran wa batinan. Jika mukmin tersebut merealisasikan hakikat keimanan, kewajiban-kewajibannya, baik secara zahir maupun batin. Maka ini syarat kita memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan kita ingin berhasil Pak, mintalah hanya kepada Allah Pak. Tak perlu antum datang, bukan tak perlu haram datang ke dukun atau orang-orang yang dianggap pintar atau di tempat-tempat keramat. Coba ingat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk langsung berdoa kepada Allah. Demikianlah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat, untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah.
Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Allahu An-Nasir, Allah yang Maha Penolong. Allah penolong dan memberikan pertolongan serta kemenangan bagi hamba-hambanya, bagi wali-walinya. Dan terkadang ma'asyiral muslimin, kemenangan yang Allah berikan tidak langsung. Terkadang Allah memberikan kemenangan tidak secara langsung, tidak dengan atau tidak secara cepat. Terkadang membutuhkan beberapa tahun, bahkan membutuhkan sampai hilangnya satu generasi. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ditindas, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun, Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa antara doa Nabi Musa berdoa minta kehancuran Fir'aun, antara doanya Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Fir'aun itu berjarak 40 tahun. Artinya Allah memberikan kemenangan tidak segera, tidak secara langsung. Namun yang jelas kemenangan ada di tangan Allah. Dan kemenangan bukan karena kekuatan kita, karena hebatnya kita. Coba tengok bagaimana orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab la yaktub wa la yaqra. Mereka tidak membaca, tidak bisa menulis. Yang bisa membaca hanya sedikit, yang bisa menulis hanya sedikit. Pada saat itu mampu meruntuhkan dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Sehingga ada ahli sejarah yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dinalar adalah berkuasanya orang-orang Arab atas Romawi dan Persia. Tidak bisa dinalar itu. Kekuatan yang besar, yang dahsyat, mampu dirontokkan oleh orang-orang yang awalnya mereka tidak punya basis ilmu, tidak ada ilmu. Tapi yang mereka bawa adalah iman. Sehingga para sebagian orang-orang orientalis mengatakan tidak bisa dinalar itu. Ya. Sekelompok orang yang tumbuh di daerah gersang, tidak ada pengetahuan, kalah dengan pengetahuan Yunani dan lain sebagainya, kekuatan Romawi dan Persia tiba-tiba besar menguasai hampir seluruh dunia. Nah, mereka tidak bisa menalar dan memang tidak bisa dinalar. Itu hanya bisa dicerna dengan keimanan. Dan mereka bisa kuat dengan keimanan mereka. Nah, itulah nama Allah An-Nasir. Allah adalah Maha Penolong. Kemudian nama Allah yang lain ma'asyiral muslimin Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Maha Pemaaf. Ya. Nama yang semisal dengan ini Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab, yang memiliki makna Allah menerima ampun, memaafkan, menghapuskan dosa. Ini diantara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Al-Afu atau Al-Afu disebutkan di beberapa ayat, di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 60. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la'afuwun ghafur." Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kata para ulama, apa bedanya al-'afwu wal ghafur? Al-'afwu maknanya yamhu sayyi'at wa yatajawaz 'anil ma'asi. Al-'afwu itu yamhu, dia menghapus kejelekan-kejelekan, menghapus dosa-dosa hambanya, menghapus. Wa yatajawaz 'anil ma'asi, memaafkan perbuatan maksiat hamba-hambanya. Wa huwa qaribun minal ghafur, maknanya dekat dengan al-ghafur, Maha Pengampun. Walakinnahu ablagh minhu, akan tetapi al-'afwu itu lebih, maknanya lebih sempurna. Ya, ablagh itu ya bisa kita terjemahkan lebih sempurna daripada al-ghafur. Maksudnya apa? Al-'afwu itu, kalau al-ghafur
Artinya Allah yang menutup aib hamba-hambanya. Allah menutup dosa hamba-hambanya, menutup bukan menghapus. Kalau al-afu menghapus dosa hamba-hambanya. Mana yang lebih besar pengaruhnya? Al-afu atau al-ghafur? Al-afu. Menghapus itu lebih besar pengaruhnya bagi bersihnya dosa daripada menutup. Ini penjelasan para ulama kalau dua nama ini bersanding. Kalau dua nama ini bersanding di dalam satu ayat seperti surat Al-Hajj ayat 60 ini la'afuun ghafur, maka al-afu artinya Allah menghapus, ghafur Allah menutup. Namun kalau dua nama ini berdiri sendiri-sendiri, Allah hanya menyebutkan afuun, maka termasuk di dalamnya makna ghufran. Ketika Allah menyebutkan ghafur tanpa diikuti dengan afu, maka terkandung di dalam makna ghufran tersebut adalah al-afu. Intinya, Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa hamba-hambanya, memaafkan dosa hamba-hambanya. Bahkan ma'asyiral muslimin, pemaafan Allah itu secara mutlak. Kalau seandainya Allah tidak memaafkan seluruh perbuatan kita, tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada manusia yang tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak ada manusia berbuat durhaka kepada Allah. Kita, tidak usah jauh-jauh kita. Kalau Allah segera menghukum tatkala kita berbuat dosa, Allah menghukum dan itu adil. Dah hidup kita, Pak. Mungkin saya tak bisa ceramah sekarang ini. Namun Allah ya'fu wa yasfah. Banyak mengampuni dosa kita. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Kemaksiatan yang kita lakukan menggunakan nikmatnya Allah. Karena yang kita miliki mata, telinga, lisan, semua kekuatan kita dalam nikmat dari Allah. Betapa seringnya kita menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah. Namun Allah masih tetap memberi kita makan, minum, kesehatan, kenikmatan hidup. Ya'fu. Ini diantara pengaruh dari Allahu afuun ghafur. Terlebih kepada hamba-hamba yang datang kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Allah cinta kepada hamba-hamba tersebut. Allah tidak menuntut hambanya untuk tidak pernah berbuat dosa, Pak. Mustahil. Yang dituntut oleh Allah, yang diminta oleh Allah, bertaubatlah ketika Anda berbuat dosa. Allah tidak menuntut kita untuk tidak sama sekali berbuat dosa. Itu mustahil, itu susah, tidak bisa itu. Bahkan kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, Abu Bakar dan Hanzalah, dua orang sahabat, Abu Bakar dan Hanzalah, yang merasa sudah menjadi munafik. Gara-gara apa perasaan ini muncul? Kenapa? Karena mereka ini kalau bersama dengan Nabi, tidak ada yang diingat kecuali akhirat. Bahkan seolah-olah akhirat itu ada di depan mata. Namun kalau sudah keluar dari majlisnya Nabi, mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka tidak ingat akhirat, yang mereka ingat dunianya mereka. Itu menurut Hanzalah dan Abu Bakar munafik itu. Mereka takut. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Nabi, menceritakan, ya Rasulullah, Hanzalah merasa dirinya munafik. Abu Bakar juga demikian. Singkat ceritanya, mereka menceritakan, kami ini perasaan kami ketika menghadapi engkau dengan keluar dari majlismu ya Rasulullah berbeda. Kata Nabi SAW, itu hal yang wajar. Bahkan Nabi mengatakan, sa'ah,
Ada kalanya kita betul-betul akhirat, terus yang kita ingat. Ada kalanya kita ingat dunia kita ketika bersama dengan istri kita, anak-anak kita, itu wajar. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian, kondisi kalian 24 jam, seperti kalian duduk dengan saya, kondisinya seperti itu 24 jam. Ingat terus akhirat Pak, surga-surga terus Pak. Malaikat turun mensalami kalian. Malaikat akan turun mengucapkan salam kepada kalian. Ya, ini sesuatu yang mustahil, dan itu bukan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mencintai hamba-hambanya yang meminta maaf kepada Allah. Hal ini sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemaaf, afuwun tuhibbul afwa. Dan Engkau mencintai pemberian maaf. Allah senang memberi maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maafkan tadi maknanya apa? Al-afwu itu menghapus. Ketika kita minta fa'fu anni, dia bukan hanya ditutup tapi dihapus ya Rasulullah. Kalau terhapus itu hilang dari catatan. Fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu. Dan ayat-ayat Al-Quran juga mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Di antaranya apa yang Allah ajarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka kalau kita minta maaf kepada Allah, Allahumma afu anna, kalau anna itu kami, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kalau saya apa? Wa'fu anni, seperti doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka di dalam ayat ini Allah mengajarkan bagaimana cara kita meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat di akhir dari surat Al-Baqarah. Dan sebaik-baik doa ikhwani fillah adalah doa yang terambil dari Al-Quran. Kemudian doa-doa yang terambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebaik-baik doa. Boleh kita membuat atau berdoa dengan redaksi kita sendiri, kalimat-kalimat yang kita buat, silakan, tidak ada larangan. Namun jika kita mampu berdoa dari doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan doa-doa yang umum, maka itu lebih afdal, lebih utama. Kemudian juga kita diajarkan ketika berada di waktu pagi, di waktu sore, kita mohon kepada Allah dimaafkan dosa-dosa kita, kita mohon kesehatan.
Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Itu terdapat di mana? Di doa pagi dan sore, Pak. Makanya doa pagi dan sore ini jangan pernah antum tinggal, ya akhi. Baca zikir pagi dan sore, jangan pernah ditinggal. Salah satu doa yang istimewa adalah doa ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Afiyah itu keselamatan jasmani kita, keselamatan iman kita. Kemudian kita mohon kepada Allah dimaafkan dosa-dosa kita, diselamatkan agama kita, dunia kita, keluarga kita, harta kita. Ya Allah, selengkap. Maka jangan pernah tinggalkan doa pagi dan sore. Ya, itu baru satu doa, banyak doa-doa yang lain. Bacalah doa-doa tersebut. Kapan doa pagi dibaca? Setelah salat subuh. Kalau doa zikir sore kapan? Setelah salat asar. Waktu akhirnya adalah waktu maghrib. Kalau sore batas akhirnya adalah waktu maghrib. Kalau pagi batas akhirnya sampai matahari terbit. Dan kalau seseorang ikhwani fillah, dia terlewatkan zikir di waktunya, maka zikirlah di luar waktunya. Kalau kita terbiasa zikir pagi dan sore, kemudian terlewatkan, mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, Pak, maka bacalah walaupun setelah maghrib. Yang pagi bacalah walaupun di waktu duha. Intinya zikir-zikir tersebut jangan dilewatkan. Yang terakhir sebagai penutup, Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memaafkan manusia. Allah maha pemaaf, Pak. Coba lihat, Allah itu maha kuat. Allah itu maha segala-galanya. Yang punya kekuatan, yang mampu menghukum, yang mampu menyiksa. Tapi Allah lebih mengedepankan maaf. Lah kita gak punya apa-apa, terkadang susah memberi maaf. Atau terkadang baru merasa kuat sedikit sudah tidak mau memberi maaf. Merasa jatuh kalau memberi maaf. Lah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, di antara amalan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah adalah memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 134 ketika berbicara tentang calon penghuni syurga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu senang atau susah, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memberi maaf, wallahu yuhibbul muhsinin. Demikian pula dalam surah An-Nisa ayat 149, Allah Azza wa Jalla berfirman, in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jikalau engkau menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikanmu atau memaafkan kesalahan orang, ketahuilah sesungguhnya Allah juga maha memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Ini salah satu nama Allah yang bisa kita teladani adalah memberi maaf, sehingga kita akan mendapatkan maaf dari Al-Afu, Allah yang maha memberi maaf. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.